Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Jayusman, NIM C2421010141 dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasian dari RStudio dengan materi korelasi dan regresi. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat skripnya karena sebelumnya itu sering error ketika direcord, jadi saya bikin skripnya terlebih dahulu. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus menginstal GGPUBR. Nah, di sini kita cari karena kita akan bikin scatter plot ya, jadi kita cari GG scatter. Sedikit nge-lag. Mohon maaf, laptop saya sedikit nge-lag. Nah, setelah ini kita biarkan saja yang bagian sini. Nah, yang pertama kita bikin data diri kita. Sebelum itu kita harus memakai tanda pagar karena fungsi dari tanda pagar ini adalah agar bukan dibaca sebagai tanda perintah oleh RStudio. Jadi kalau misalnya kita bikin judul atau bikin nama, kita harus memakai tanda pagar terlebih dahulu. Nah, selanjutnya untuk teladan pertama, kita kasih pagar sebelum teladan satu. Nah, di sini ada datanya. Yang pertama X, terus kita kasih kode apa kurung yang lancip itu. Terus kasih data C, terus buka kurung 10, masukkan datanya. Nah, C di sini C kecil dan di sini X kapital. Terus enter, terus kita ketik lagi X. Nah, selanjutnya data Y, masukkan juga datanya di sini C kecil. Pastikan tidak ada typo di datanya. Terus enter dan Y lagi. Terus setelah itu kita enter dan kita ketik core buka kurung x, y, method sama dengan person. Nah, di sini person ini adalah rumusnya atau metode yang kita pakai. Dan jangan lupa pakai tanda petik di antara kata person ini. Selanjutnya enter dan ketik core titik tes buka kurung x, y, method sama dengan metodenya person gitu. Nah, di sini X sama Y-nya ini kapital. Setelah itu enter dan pakai scatter plot-nya. Pagar-pagar scatter plot. Nah, kita kan pakai GGPUBR ya. Nah, kita ketik library, terus GGPUBR. Nah, kita kasih nama data tadi itu data saya, yang data ini. Terus GG scatter, data saya, X sama dengan X kecil sama dengan X besar, Y kecil sama dengan Y besar. Nah, di sini harus pakai tanda petik, add tanda petik red titik line. Terus titik if sama dengan true, dan core metodenya itu person, dan xlab atau garis X-nya itu TP, dan ylab-nya itu hasil ikan. Nah, yang pertama di sini ya, kita arahkan kursornya ke sini atau punya kita klik run di bagian sini. Nah, datanya masuk. Pastikan tidak ada typo agar bisa dibaca oleh sistem. Selanjutnya run lagi. Ada datanya. Run lagi datanya. Di sini ada datanya gitu. Run lagi. Kita klik run lagi.
Oh, di sini ada hasilnya yaitu 0,89304 Kita klik run lagi. Nah, ini ada hasilnya. Dari data X dan Y, kita dapatkan T hasilnya itu 5,6136, derajat bebasnya itu 8, dan p-value-nya itu 0,00050022. Dan ini hasilnya 0,8930454. Nah, itu yang pertama, teladan 1. Nah, selanjutnya kita klik lagi di sini. Kita klik run. Nah, di sini dari GGPUBR-nya udah di loading gitu. Kita klik run lagi dan hasilnya seperti ini. Kalau ada typo biasanya error gitu. Nah, kita run lagi. Nah, di sini yang merah ini bukan error, tapi ini adalah formulanya. Gitu. Ini hasil dari teladan 1 dan kita dapatkan grafik ini. Selanjutnya teladan 2, kita kita bikin data seperti tadi. Namun di sini adalah panjang strip ikan, panjang underscore ikan. Nah, masukkan datanya, pastikan juga tidak ada yang typo. Selanjutnya enter dan klik lagi panjang ikan dan enter. Selanjutnya logam berat, logam underscore berat, dan masukkan juga datanya dan enter lagi dan ketik lagi logam berat. Nah, selanjutnya kita enter dan kita ketik core buka kurung panjang underscore ikan yang data ini, koma logam underscore berat dan metodenya itu persen. Enter core titik tes buka kurung panjang underscore ikan data ikan, koma logam berat terus metodenya itu persen. Nah, di sini library sama kayak tadi rumusnya itu. Terus kita kasih nama data ini next data. Terus masukkan rumus juga gigi scatter next data, koma x panjang ikan dikasih tanda petik. Terus koma y sama dengan logam berat dan dikasih tanda petik juga. Terus di selanjutnya koma add sama dengan recline conif true dan core itu juga true. Terus core metodenya itu person, xlab atau garis X-nya itu panjang ikan dan ylab yaitu konsentrasi logam berat. Nah, setelah ini di bagian panjang ikan kita klik run. Nah, kan langsung bawah kita klik run lagi. Dapat hasilnya juga, kita klik run lagi. Kita klik run lagi. Run. Klik run lagi. Nah, dapat tuh hasil dari data panjang ikan dan logam berat. Kita dapat T-nya itu min 2,9441, derajat bebasnya itu 13, dan P-value-nya itu 0,0114. Ini hasilnya min 0,6322818. Selanjutnya kita klik run untuk memasukkan rumusnya. Terus run lagi. Nah, masuk, lanjut run lagi. Nah, selesai. Seperti inilah hasilnya grafik yang kita dapatkan gitu. Pastikan tidak ada typo di scriptnya karena jika typo mungkin akan mempengaruhi dari sininya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.